Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di mata kuliah Metodologi Penelitian. Pada kesempatan ini, kita akan membahas bagaimana cara mengembangkan konsep penelitian. Pada kesempatan ini, kita akan membahas bagaimana cara mengembangkan kerangka konsep penelitian. Nah, dalam pembahasan kita ini, kita akan membahas yang pertama tinjauan pustaka, ya, bagaimana cara membuat tinjauan pustaka tersebut. Kemudian kita akan membahas kerangka teori dan membahas kerangka konsep. Nah, pada pertemuan ini saya akan membatasi untuk kita membahas tinjauan pustaka saja karena materinya cukup banyak, jadi kita tidak bisa bahas dalam satu video. Baik, kita mulai dari model riset ilmiah. Nah, dalam model riset ilmiah yang sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa suatu penelitian itu harus diawali dari adanya permasalahan atau pertanyaan. Kemudian barulah masalah ini kita kembangkan ya secara teori dan didukung oleh deduksi dari teori-teori lain dan kebiasaan-kebiasaan atau fenomena-fenomena yang sudah terjadi. Nah, baru kemudian muncul hipotesis. Nah, tinjauan pustaka yaitu membahas dua proses ini, yaitu menjabarkan masalah, kemudian mendeduksi masalah menurut teori-teori tadi ya, sehingga bisa muncul hipotesis. Makanya dalam penulisan skripsi, yaitu hipotesis itu munculnya setelah tinjauan pustaka. Nah, masalah yaitu asalnya adalah dari rasa ingin tahu ya. Kemudian timbul pertanyaan. Kemudian setelah adanya masalah baru kita munculkan hipotesis, variabel penelitian, komponen, metode penelitian, dan seterusnya. Nah, dari masalah menuju hipotesis ini tentu tidak bisa langsung muncul seperti itu saja ya. Tentu harus ada dasarnya. Nah, dasarnya itulah yang berasal dari studi kepustakaan yang dideduksi ya. Yaitu deduksi kita sudah belajar kemarin ya. Dari hal yang umum dijabarkan menjadi suatu hal yang khusus ya, yang banyak hal khusus. Nah, studi kepustakaan itu bisa terdiri dari definisi-definisi ya, teori-teori terdahulu yang membahas tentang masalah ini. Kemudian bisa juga isinya adalah penjelasan variabel-variabel yang terkait dengan masalah ini ya. Jadi variabelnya itulah yang kita jabarkan ya. Kemudian faktor-faktor lain yang mungkin ada pengaruhnya terhadap variabel-variabel tadi. Dan barulah muncul kerangka teori ya. Jadi kerangka teori ini dasarnya dari ini, pengertian teori, penjelasan, kemudian faktor-faktor. Ya, baru setelah ini bisa muncul hipotesis, variabel, komponen penelitian, dan metode penelitian. Dan juga bisa muncul definisi operasional. Nah, jadi fenomena atau masalah penelitian itu awalnya kita telah ya. Misalnya apa? Fenomenanya penyakit TBC misalnya. Nah, itu penyakit TBC kita harus cari dulu. Apa itu penyakit TBC? Itulah definisi ya. Apa itu penyakit TBC? Kemudian penyebabnya apa? Nah, kemudian faktor-faktor lain yang mendahului dari TBC atau faktor-faktor yang mempengaruhi faktor-faktor penyebab TBC yang lain itu apa? Ya, itu berasal dari kajian pustaka ya, telaah pustaka. Nah, jadi telaah pustaka ini bisa dari ilmu pengetahuan ya, dari teori ya, dari buku ya, dari jurnal, kemudian bisa dari pengalaman, misalnya si peneliti itu sendiri adalah orang kesehatan, tenaga kesehatan ya, bisa aja dia punya pengalaman, oh ternyata seperti ini. Atau pengalaman orang lain yang dituliskan, bisa juga dari koran-koran, artikel bisa ya. Kemudian dari kelaziman, nah, apa yang sering kelihatan pada saat kita melihat fenomena tersebut. Atau bisa juga kita lihat fenomena yang sama di daerah lain. Nah, jadi untuk melihat ini ya, yang kita lihat adalah konsep ya, konsep-konsep dari fenomena ini. Kemudian ringkasan ya, abstrak ini ringkasan ya. Ringkasan ya,
kemudian teori yang mendukung. Nah, kalau kita melihat jurnal atau penelitian orang lain, itu kita baca abstraknya dulu ya. Biasanya di abstrak itu sudah ada hasilnya, kesimpulannya ya, secara ringkas. Nah, bisa daripada kita baca semuanya, kita baca dulu ringkasannya. Kalau perlu kita deduksi lagi dari ringkasan itu, baru kita baca keseluruhan. Nah, kemudian dari fenomena kita ini, tentu harus kita konsep bagaimana menyelesaikan masalah ini ya. Fenomena masalah ini bagaimana menyelesaikannya, itu kita susun konsep. Bagaimana menyusun konsepnya ini? Ya, kembali lagi dari kajian pustaka ya. Jadi, selain mendeduksi fenomena atau masalah penelitian, ini juga kajian pustaka ini juga berfungsi untuk menyusun konsep dari penyelesaian masalah penelitian kita. Ya, tentu untuk menghitung atau untuk mendeteksi suatu penyakit TBC, kita nggak bisa tanpa adanya teori ya. Nah, bagaimana kita mengukur TBC itu? Tentu kita harus lihat cara ya, teknik-teknik atau hasil-hasil penelitian orang lain. Tinjauan pustaka itu sendiri apa sebenarnya? Ya, jadi dia terdiri dari dua kata ya, tinjauan dan pustaka. Dimana tinjauan adalah mempelajari, mengkaji atau memahami, meninjau ya, melihat kembali ya. Jadi sesuatu yang udah ada kita lihat ya, kita baca, atau sesuatu yang sudah kita baca sebelumnya kita baca kembali ya. Nah, itu bisa berarti meninjau. Kemudian kata kedua adalah pustaka. Itu berarti karya atau bahan yang menjadi rujukan ilmiah untuk memahami dan menyelidiki suatu masalah penelitian ya. Jadi pustaka itu bukan tempat menaruh buku ya, bukan. Pustaka itu adalah karya ya, kumpulan karya yang menjadi rujukan atau sebagai rujukan. Nah, itu sebenarnya arti dari pustaka. Nah, kemudian isi tinjauan pustaka itu apa ya pada saat kita menulis? Itu hal-hal pokok yang berkaitan dengan masalah ya. Itu hal pokok ya, berarti variabelnya ya bisa variabel dependen, variabel independen, atau variabel lain-lain ya. Kemarin kita sudah belajar ya jenis-jenis variabel ya, ada variabel pengganggu, ada variabel moderator dan lain-lain. Nah, itu kita tuangkan dalam tinjauan pustaka. Nah, apa-apa saja yang kita tuangkan dari variabel-variabel ini? Ya, bisa definisinya ya, definisi atau pengertiannya menurut referensi. Bisa satu referensi, bisa berbagai macam referensi ya. Kadang-kadang suatu definisi dari suatu referensi dengan referensi yang lain itu ada perbedaan ya, yang bisa kita kita adopsi keduanya ya untuk saling melengkapi atau memperkaya definisi dari penelitian kita. Kemudian diperinci ya konsep atau item atau unsur atau variabel penelitian itu. Misalnya suatu penyakit TBC, variabel yang diteliti misalnya laki-laki perempuan. Nah, apa kaitannya TBC dengan jenis kelamin seperti itu? Nah, kita jabarkan dalam metodologi dalam tinjauan pustaka. Kemudian menjelaskan keterkaitan antara konsep, item, unsur, atau variabel penelitian yang kita definisikan tadi dengan masalah yang akan kita kaji. Nah, itu jelaskan keterkaitannya ya, jangan sekonyong-konyong dia muncul tapi nggak ada hubungannya dengan masalah kita. Nah, itu nggak usah dijelaskan dalam tinjauan pustaka. Jadi yang berkaitan saja yang dijelaskan. Kemudian jelaskan kaitannya itu apa, gitu ya. Nah, mengapa itu harus dibahas? Dari mana asalnya, sehingga itu berkaitan dengan variabel penelitian kita. Nah, kemudian selain hal pokok, kita juga perlu membahas tentang faktor-faktor di luar masalah itu yang terkait ya, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penelitian kita. Nah, kalau penyakit kan ada faktor internal, ada faktor eksternal ya. Kalau faktor internal misalnya kebiasaan ya, kemudian kedisiplinan, perilaku dan lain-lain, faktor internal.
Nah, faktor eksternalnya misalnya itu faktor luar ya, faktor umum, bisa pengaruh dari orang lain atau pengaruh organisasi atau pengaruh dari lingkungan sekitar. Kemudian pengaruh dari yang lain-lainnya juga bisa kita bahas dalam tinjauan pustaka. Itu contoh. Nah, contoh ya, misalnya masalahnya hygiene sanitasi. Kita jabarkan variabel dependennya apa, variabel independennya apa yang berkaitan dengan itu. Yang berkaitan dengan masalah yang kita kaji ya, tentu masalahnya hygiene sanitasi aja itu. Pasti ada yang lain ya yang dibahas yang khas dari penelitian kita. Kemudian inti pokok dari permasalahan riset, pengertian, jenis, tindakan, misalnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya, faktor-faktor yang berhubungan dengan hygiene sanitasi. Ada variabel independen, variabel dependen ya, dan yang lain-lain yang merupakan penyebab masalah ya dari riset kita ya. Jadi orang terkena TBC itu misalnya apa sih penyebabnya, atau hygiene sanitasi yang buruk itu penyebabnya apa di tempat penelitian kita ya, secara umum ya pada saat kita melakukan penelitian pendahuluan misalnya. Nah, misalnya umur, pekerjaan ya dan lain-lain. Nah, contoh yang kedua misalnya permasalahannya adalah topiknya tentang perilaku hidup bersih sehat. Nah, perilaku hidup bersih sehat, variabel dependennya apa? Kalau kita hidup bersih dan bersih, tentu lingkungan sehat, jauh dari penyakit misalnya. Nah, kemudian inti pokok permasalahannya yang berhubung yang kita bahas tentang topik PHBS ini apa ya? Nah, kita jabarkan ya, pengertian, jenis, tindakan. Kemudian yang kedua adalah faktor-faktor eksternal yang berhubungan dengan perilaku hidup bersih sehat, misalnya pendidikan, ya agama bisa jadi ya, lingkungan dan lain-lain. Kemudian faktor-faktor internal yang berhubungan dengan perilaku dan lain-lain ya. Kemudian ketentuan tinjauan pustaka. Nah, jadi tinjauan pustaka itu harus dibahas secara teoritis ya, bukan asumsi. Jadi harus ada referensi ya untuk menulis sebuah tinjauan pustaka. Kemudian bukan pendapat ya, bukan asumsi ya dari peneliti. Ya, jadi tidak boleh ya, menurut saya nggak boleh seperti itu isi tinjauan pustaka. Kemudian kutipan harus berdasarkan referensi. Kalau ada suatu pernyataan ya atau suatu simpulan ya atau teori yang kita adopsi untuk menjustifikasi permasalahan kita ya, itu harus ada referensi yang kita ambil ya. Kemudian tinjauan pustaka bukan menyimpulkan ya, bukan menyimpulkan hasil penelitian. Jadi ada juga ya saya lihat ya, orang membuat tinjauan pustaka sudah disimpulkan di situ, sehingga pada saat orang membaca topik penelitiannya dan dibaca tinjauan pustaka, loh kok sudah ada kesimpulan ya, sudah terjawab permasalahannya itu di tinjauan pustaka. Lalu mengapa kita teliti kalau sudah tersimpulkan di tinjauan pustaka? Nah, jadi jangan kita memilih topik penelitian yang sudah bisa disimpulkan oleh teori ya. Sudah bisa disimpulkan oleh teori. Berarti kalau sudah bisa disimpulkan oleh teori, berarti sudah ada solusinya, tidak perlu kita teliti lagi ya. Nah, jadi bukan menyimpulkan ya. Nah, jangan sampai ada kesimpulan dalam daftar pustaka. Nah, kemudian ada 5 kegiatan ya dalam menelaah suatu pustaka. Yang pertama tentu kita cari dulu sumber pustakanya. Kalau sumber pustaka nggak ada, apa yang mau ditelaah? Ya, jadi cari dulu bukunya, jurnalnya, sumber dari internet juga boleh, kemudian lain-lain. Kemudian setelah kita dapat ya beberapa macam sumber ya, jadi tentu misalnya tentang PHBS itu nggak satu bukunya, kita cari macam-macam. 5, 3 lah atau 5 ya. Nah, kita lihat di situ mana yang paling
baik ya atau paling cocok dengan topik penelitian kita. Nah, lalu setelah ada, ya diapain lagi? Dibaca ya atau dipelajari. Ya, jangan diambil bukunya tapi tidak dibaca. Ya harus dibaca ya. Kemudian selanjutnya di copy. Di copy biasanya kalau di pustaka itu kan saking banyaknya ya yang bisa kita ambil, nggak mungkin kita catat ya, capek juga. Di fotokopi ya, di copy atau kalau sekarang kan sudah canggih ya, di scan ya pakai kamera HP. Nah, kemudian kalau sumbernya dari internet, misalnya jurnal, artikel dan lain-lain, bisa download dulu ya, kemudian disimpan. Ya, download, baca ya. Kemudian kita tandai mungkin seperti itu. Mana yang berhubungan dengan topik permasalahan kita. Kemudian baru dikutip ya, diambil bagian-bagian kalimat ya atau paragraf yang berhubungan sama penelitian kita ya. Dikutip. Nah, dari mana sumber pustaka ya? Kita mau nyari bukunya di mana? Ya, mau nyari teori-teori itu di mana ya? Pertama tentu dari buku. Ya, buku yang paling yang berhubungan ya, yang relevan dengan topik penelitian kita. Kemudian dari majalah atau koran ya. Biasanya kalau fakta-fakta terkini bisa kita cari dari majalah atau koran. Selanjutnya dari jurnal ya, hasil riset. Nah, ini lebih baru lagi ya teorinya yang bisa kita ambil untuk topik penelitian kita ya. Jurnal, kemudian review jurnal. Nah, review jurnal ini biasanya dari hasil penelitian orang, tulisan artikel orang, ada orang menulis review jurnal ya. Jurnal itu direview kembali ya, biasanya dia membandingkan artikel yang baru ini dengan penelitian-penelitian terdahulu, apa yang baru, apa yang berubah ya, apa yang bisa diangkat menjadi teori baru seperti itu. Review jurnal. Kemudian abstrak jurnal ya, biasanya abstrak jurnal ini proceeding ya, atau dari hasil-hasil konferensi ya, hasil penelitian yang dikonferensikan ya. Biasanya ada suatu buku yang dibuat orang ya untuk peserta dari konferensi itu yang berupa ringkasan hasil-hasil penelitian itu ya, ringkasan-ringkasan penelitian. Nah, itu bisa juga kita baca ya, kita ambil ya sebagai sumber pustaka. Kemudian recent advance, itu majalah yang berisi majalah ilmiah ya yang tidak diterbitkan dalam jurnal ya, majalah ilmiah tidak. Kemudian bulletin, majalah-majalah yang berisi tulisan ilmiah. Ya, kemudian manual ya, pedoman operasional suatu peralatan ya, itu juga bisa ya menjadi misalnya cara kerja misalnya seperti itu. Kemudian dari makalah ya, makalah yang valid ya, bukan makalah-makalahan ya. Kemudian dari sirkuler itu tulisan ilmiah pendek ya, bisa dari koran ya, biasanya ada kolom ilmiah seperti itu ya, hasil penemuan-penemuan baru dan lain-lain. Itu namanya sirkuler. Kemudian bisa juga dari leaflet, tulisan ilmiah praktis dalam satu atau lebih dari satu lembar. Nah, biasanya ini orang menawarkan sesuatu yang baru dengan menggunakan leaflet dalam rangka menjual hasil produk penelitiannya itu kepada orang umum ya. Kemudian annual review ya, ulasan literatur. Ini biasanya annual review itu digabungkan beberapa literatur ya, yang satu topik ya, kemudian direview. Itu biasanya juga penelitian kepustakaan juga merupakan annual review. Kemudian dari bibliografi. Nah, bibliografi ini kalau kita terjemahkan adalah daftar pustaka ya. Nah, daftar tulisan ilmiah atau daftar hasil riset ya. Jadi dari penelitian kita ini kita dapat jurnal hasil penelitian orang misalnya, tapi hasil penelitiannya ini tidak sama persis ya dengan topik kita.
Nah, bagaimana solusinya? Kita lihat daftar pustakanya dia. Ya, misalnya kalau ada yang lebih lebih berhubungan dan lebih berkaitan dengan topik penelitian kita cari ya, daftar pustaka dia itu kita cari ya sebagai referensi ya. Jadi daftar pustaka dalam tulisan ilmiah orang ya. Kemudian dari handbook ya atau buku saku ya. Buku saku itu biasanya petunjuk praktis ya untuk suatu ilmu pengetahuan. Misalnya buku saku kimia, misalnya buku saku hasil hasil apa? Buku saku hygiene sanitasi, buku saku COVID-19 misalnya. Yang berisi petunjuk-petunjuk praktis yang berkaitan dengan implementasi suatu teori. Kemudian ada reprint ya, cetak ulang dari suatu majalah ilmiah. Biasanya kopian ya, buku-buku kopian. Bisa buku kopian itu ada di pustaka. Kemudian off print ya, satu artikel cetak dari majalah ilmiah. Kemudian dari internet, dari e-book, dari CD-ROM ya, dan lain-lain. Nah, tempat cari pustaka itu di mana ya? Tempat cari buku, majalah, artikel itu di mana? Pertama tentu di ya perpustakaan ya. Perpustakaan di mana ya? Di Ibnu Sina bisa ya. Kalau di Ibnu Sina nggak lengkap, cari perpustakaan lain, perpustakaan daerah. Kalau nggak lengkap juga pergi ke UI ya. Itu perpustakaannya besar sekali. Bisa kita cari ke UI ya, atau di tempat-tempat lain perpustakaan ya yang relevan dengan penelitian kita. Kemudian tentu toko buku, ya toko buku. Kita beli ya, jangan difoto ya, kasihan orang yang jual bukunya nggak laku-laku. Jadi dibeli bukunya, jangan difoto. Kemudian dari internet. Nah, internet nggak semuanya juga bisa kita ambil ya. Kita cari sumber yang valid. Jangan mengambil referensi dari internet dari Wikipedia, karena Wikipedia itu sifatnya open source ya, bisa siapa saja mengedit tulisan yang ada di Wikipedia itu. Jadi jangan diambil kecuali ya di Wikipedia itu ada sumber pustaka yang validnya ya. Biasanya di Wikipedia itu ada ditandai ya, ada suatu definisi ditandai 1 seperti itu. Kita klik angka 1-nya itu yang warna biru ya. Kita klik angka 1-nya itu, baru kita ambil referensinya, bukan Wikipedia-nya yang ditulis, tapi referensi yang diambil dari Wikipedia itu. Ya. Nah, itu boleh ya, tapi jangan dituliskan Wikipedia sebagai hasil dari sebagai tempat referensinya, jangan. Ya, jadi internet harus tempat yang valid. Ya, bisa dari penerbit jurnal boleh ya, dan lain-lain, tempat penerbit e-book dan lain-lain. Kemudian media massa ya, dari koran ya, korannya bisa koran cetak, bisa koran elektronik. Kemudian dari instansi ya, dari buku pedoman ya, pedoman hygiene sanitasi rumah sakit mana? Jadi kita minta pedoman hygiene sanitasinya di situ, pinjam ya, jangan minta, orang itu tidak punya pula kalau minta, kecuali boleh kopi ya. Kemudian dari industri itu biasanya manual ya, atau bisa juga handbooknya industri ya, misalnya K3 ya. K3 biasanya ada pedoman K3-nya, dikasih manualnya, itu satu untuk karyawannya, itu kita bisa minta tuh, dan lain-lain yang mungkin ya. Nah, selektivitas sumber pustaka. Nah, dari sumber-sumber yang tadi ya, buku dan lain-lain, apa yang menjadi tolok ukur ya kita mengambil suatu sumber pustaka itu ya, tentu tidak semua yang bisa diambil ya. Jadi kita lihat kalau media cetak itu, kita lihat bukunya ada ISBN-nya enggak. Nah, kalau nggak ada itu diragukan ya. Jadi lihat yang ada ISBN-nya. Penulisnya siapa ya, kita lihat penulis yang punya kredibilitas baik ya, jangan kalau penulis baru bisa bolehlah ya, tapi kita harus ada referensi lain ya yang dari penulis yang lebih punya kredibilitas. Nah, kalau kita bandingkan
tulisan penulis baru dengan yang punya kredibilitas, kira-kira ada penyimpangan nggak? Kalau nggak ada, berarti bisa jadi ya kita bisa ambil buku ya, atau referensi dari si penulis yang baru ini. Kita lihat juga isinya seperti apa ya, kita bandingkan ya, mana yang lebih bagus itu yang kita ambil. Nah, jadi punya ISBN, kalau jurnal punya ISSN ya. Kalau di pustaka itu biasanya disusun dengan metode LC atau DD ya. DD itu Dewey Decimal ya, kalau nggak salah saya panjangannya. Kemudian dari elektronik bisa dari e-book, CD, internet. Yang penting punya kredibilitas ya, bisa dipertanggungjawabkan kesahihan dari isi sumber pustaka tersebut. Kemudian yang kedua ya, itu kita perlu lihat kemutakhiran pustaka. Yang lebih baru lebih baik. Kalau bisa ya 5 tahun terakhir ya untuk hasil penelitian. Nah, jangan, kalau untuk hasil penelitian jangan lebih dari 5 tahun ke belakang. Tapi kalau buku bisa aja ya, boleh ya 10 tahun. Atau kalau tidak ada lagi orang yang menulis buku itu ya, kita cari cetakan yang paling baru ya dari buku itu. Nah, sehingga tanggal cetakan terbaru itu bisa kita masukkan sebagai sumber pustakanya. Ya, tahun yang cetakan yang terbaru aja yang kita masukkan ya. Misalnya bukunya dikarang tahun 1980. Tapi cetakan terbarunya cetakan ke 25 misalnya, dicetak tahun 2016. Nah, berarti cetakan ke 25 tahun 2016, berarti 2016 aja dibuat ya, supaya daftar pustakanya lebih baru. Kemudian tentu relevansi dengan hal yang dikaji ya. Jangan kita meneliti tentang higien sanitasi, tapi buku yang dibaca adalah limbah. Itu kan enggak, atau buku yang dibaca kita mengkaji higien sanitasi tapi yang dibaca adalah buku ekonomi, kan enggak nyambung. Ya. Jadi harus relevan dengan hal yang kita kaji. Kemudian langkah selanjutnya adalah membaca. Bagaimana cara membaca? Ya, cara membaca ya mudah ya, kecuali nggak pandai membaca. Ya. Ambil bukunya, buka bukunya, kemudian baca huruf per huruf. Gitu. Baru dari huruf per huruf kita cari mana yang yang berhubungan ya, yang relevan dengan penelitian kita. Itu yang diambil. Ya, jadi manfaatnya menambah pengetahuan, menambah wawasan, menambah ide baru ya, menjadi pembanding dan lain-lain. Tekniknya untuk membaca itu baca dulu indeks ya, kemudian baca dulu daftar isi. Nah, kalau baca semua boleh juga ya, tapi lama. Nah, sebaiknya kita baca dulu daftar isi, kita cari item ya atau bagian yang paling cocok dengan penelitian kita. Nah, misalnya bukunya tentang dasar kesehatan lingkungan. Di dalamnya ada membahas higien sanitasi, ada membahas PHBS, ada membahas lain-lain ya, AMDAL dan sebagainya. Penelitian kita tentang PHBS misalnya. Jangan kita baca dari awal, dari higien sanitasi jangan kita baca, langsung aja kita ke topik yang sesuai. Nah, itu untuk membaca buku ya, apalagi buku yang 1000 halaman ya, jangan dibaca semua. Lama nanti selesai skripsinya. Kemudian untuk membaca majalah ya, majalah juga baca dulu daftar isinya ya, supaya langsung bisa kita lihat mana yang berhubungan dengan penelitian kita. Baru kalau untuk membaca makalah, biasanya kan sudah memang itu topiknya, tidak ada topik lain yang dibahas dalam makalah itu. Langsung kita baca isinya. Oke. Kemudian mengcopy ya, fotokopi ya, seperti itu ya. Buku di fotokopi gitu. Di copy ya, atau di foto boleh juga pakai kamera HP. Yang perlu kita copy atau kita foto itu pertama halaman judul
yang ada informasi judul buku, edisi, cetakan, pengarang, tahun terbit, penerbit, dan kota tempat terbit. Kenapa harus kita copy itu atau kita foto itu? Karena pada saat kita mau menulis daftar pustaka ya, kalau pakai Mendeley ya, nah itu kita bisa masukkan semua ya, supaya lengkap ya. Pada saat kita menyusun bibliografi atau daftar pustaka, lebih lengkap informasinya. Kemudian copy ya, isi yang diambil ya. Ya, copy isi yang diambil. Jangan copy semuanya buku. Bukunya 1000 halaman, habis uangnya nanti. Kemudian yang C-nya, yang berikutnya adalah copy daftar isinya, jangan lupa. Supaya kita tahu halaman berapa tuh kutipan yang kita ambil itu. Kemudian copy indeksnya. Ya, misalnya ada singkatan dan lain-lain. Kemudian copy daftar pustakanya. Semisalnya, kenapa harus di copy daftar pustaka? Semisalnya dari tulisan yang kita ambil ternyata dia mengambil tulisan orang juga. Nah, supaya mudah kita bisa ambil dari daftar pustakanya itu. Ya, kita ambil saja yang di daftar pustaka, jangan nama dia tulis, tapi nama penulis sesungguhnya ya, yang kita tulis. Nah, kalau dari internet, yang pertama yang kita lakukan adalah cari pakai Google. Ya, Mbah Google tanya. Kemudian, atau langsung ke websitenya. Kalau kita sudah tahu websitenya, misalnya website jurnal dari Elsevier ya kita cari. Atau dari Sci-Hub misalnya. Bisa juga kita cari seperti itu. Kemudian, baca isinya. Jangan baca judul aja ya, tapi baca isinya. Kadang-kadang judul itu cuman bikin menarik, tapi isinya entah apa-apa ya. Jadi baca isinya. Kemudian download, copy ya semuanya karena nggak keluar uang ya kalau download itu bisa copy aja semua dulu. Ya. Kemudian baru salin ya alamat websitenya ya. Tulis hari, jam, tanggal dalam melakukan download atau copy itu. Nah supaya pada saat kita membuat daftar pustaka itu kita bisa jadikan acuan ya. Kemudian nah yang terakhir prosesnya adalah mengutip ya, menyalin ya tulisan yang dari sumber pustaka tadi ke dalam tulisan kita. Nah jenis mengutip ada beberapa macam. Ada kuotasi ya. Nah, kuotasi itu biasanya ada tanda petik di kiri kanan untuk kuotasi ya. Kemudian ada parafrase, mengulang kembali pernyataan si yang punya teori tadi atau si penulis tadi dengan bahasa kita sendiri. Jadi parafrase ya, disalin kembali dengan ya cara parafrase itu kita baca dulu. Kalau bisa kita tahu kata kuncinya ya. Nah, kemudian baru kita salin kembali dengan kata-kata kita sendiri. Kemudian ada cara mengutip itu dinamakan dengan ikhtisar, summary ya, dan sinopsis atau disebut juga ringkasan ya. Dari tulisan yang banyak tadi kita ringkas ya. Dari 10 halaman kita ringkas saja menjadi satu paragraf. Kemudian ada yang dinamakan dengan presis ya. Presis itu ringkasan yang lebih ringkas lagi gitu ya. Nggak satu paragraf tapi satu kalimat. 10 halaman diringkas menjadi satu kalimat misalnya. Bisa juga seperti itu ya, presis. Nah, kemudian di dalam mengutip jangan lupa cantumkan citasi ya. Nah, kalau manualnya kan tekniknya tulis nama pengarang, tahun terbit ya, dan lain-lain ini di dalam daftar pustaka. Nah, kalau kita kan karena sudah pakai Mendeley, kita nggak perlu pikirkan teknik ini lagi karena sudah dikerjakan oleh Mendeley semua. Kita tinggal klik-klik aja selesai. Oke, itu guna kita bisa Mendeley. Nah, cara menulis kutipan ya untuk citasinya atau pustakanya. Nah, jadi ini kalau secara manual ya menurut Sujana ini di awal ya, kemarin sudah saya ajarkan pakai Mendeley ya. Di awal ya menurut Sujana, menurut Stephens ya tahun 1995 halaman 14. Kalau sekarang kan tak perlu pakai halaman ya. Kalau dulu harus pakai halaman seperti ini. Hasibuan et al ya, et al ini dan kawan-kawan ya bahasa Indonesianya.
Menurut Hasibuan et al. Ya, Hasibuan et al. Menyatakan yang di awal kalimat. Kemudian ada yang di tengah kalimat ya. Angka kematian bayi di daerah pesisir yang diteliti oleh Muhajir tahun 2008. Nah, seperti ini ya caranya ya. Tahunnya tetap di dalam kurung, tapi nama penulisnya tidak dikurung. Nah, ini kalau di tengah kalimat ya, letak sitasi atau kutipan pustakanya. Kemudian yang paling umum adalah di akhir ya. Setelah kita tuliskan kutipannya, baru kita tuliskan nama sitasinya ya, seperti ini di akhir. Kemudian kalau dari undang-undang, nah gini ditulis ya, baik di tengah atau di belakang atau di akhir. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 22 ayat 3 bla 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 dan lain-lain. Pasal 1 butir 4 dan lain-lain seperti itu. Nah, cukup mudah ya. Nah, itulah materi untuk kesempatan ini tentang tinjau pustaka. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas bagaimana menyusun kerangka teori dan kerangka konsep. Nah, jika ada pertanyaan, silakan teman-teman tulis pada kolom komentar. Akhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.